Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh tsumma amma ba'd. Bismillah, sebelum dimulai ya ikhwah, ini suara yang saat ini online jelas insyaallah. Jelas Ustaz. Jelas Ustaz. Ya Allah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan insyaallah. Ini masih pembahasan tentang lafadz-lafadz yang mengikuti lafadz yang lainnya. Berarti ini masih dalam ruang lingkup dalam ilmu nahwu yang disebut sebagai at-tawabi', disebut sebagai at-tawabi'. Sebentar nasihat dulu untuk teman-teman yang saat ini online insyaallah. Afan, Pak Ilham. Tes. Ini antum qadarullah tadi ini ana sempat keluar, terclose otomatis. Hostnya pindah ke antum. Halo. Ya Ustaz, lancar Ustaz. Iya, Insyaallah. antum tolong share file yang kedua. Ana enggak bisa nge-share gara-gara hostnya antum sekarang ini. Oh siap. Insyaallah udah. Ustaz. Ana coba dulu Ustaz ya. Nah, Allah yubarik fik. Qadarullah Oke, tadi ini. Nah. Atau mungkin antum menjadikan ana hostnya. Siap. Nah. Siap Ustaz, kami jadiin Ustaz hostnya. Nah, Allah yubarik fik. Tadi enggak tahu terclose tadi ini. Jazakumullah khairan. Allah yubarik fik. Amin Ustaz wa iyyakum. Nah. Tayyib. Udah jelas insyaallah, udah tershare? Udah Ustaz. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah untuk pagi ini yang kita bahas ini adalah tentang masalah taukid, tentang masalah taukid. Ini taukid artinya adalah menegaskan ataupun menguatkan suatu perkataan dengan menggunakan ungkapan tambahan ataupun ungkapan lain-lainnya. Ini suatu lafaz yang disebutkan untuk menguatkan suatu perkataan, menegaskan suatu perkataan. Ini yang disebut sebagai istilah taukid. Ini diambil dari kata akkada yu'akkidu taukidan. Akkada yu'akkidu taukidan. Akkada yu'akkidu taukidan. Artinya menegaskan suatu perkataan ataupun menekankan. Bisa juga artinya ini secara bahasa. Ini dalam bahasa Indonesia biasanya ataupun seringnya kita menggunakan pengulangan perkataan. Menggunakan pengulangan perkataan. Berarti kata-katanya diulang. Pergi. Misalnya lagi marah sama orang lain, kemudian dia bilang pergi. Berarti ucapannya bukan cuman sekali, tapi adalah diulang. Sesuai dengan kebutuhan yang ada saat itu. Ini berarti kenapa kok diulang? Karena pengen menegaskan suatu perkataan. Pergi. Kemudian diikuti dengan kata pergi lagi. Begitupun yang sering kita sebutkan kalau misalnya ada orang yang menjambret ataupun ada seorang pencopet, mungkin penjambret ataupun yang lain sebagainya. Dia mengambil barang orang lain. Kemudian kata-kata yang terlontar itu adalah copet, bukan cuma copet doang, tetapi diulang berkali-kali. Copet. Ini adalah untuk menegaskan suatu perkataan. Untuk model-model semacam itu, yaitu yang hanya sekedar pengulangan suatu perkataan yang sama diulang berkali-kali, apakah dalam bahasa Arab juga ada? Maka jawabannya adalah ada. Dalam bahasa Arab adalah ada. Di saat yang diulang itu adalah lafaz yang sama, maka taukid ini yang disebut sebagai taukid lafzi. Taukidnya disebut sebagai taukid lafzi.
yaitu pengulangan suatu perkataan. Ini berarti ini masuk dalam kategori yang pertama ini. Taukid lafzi. Karena yang diulang adalah perkataan yang sama. Lafaz sama. Redaksi juga sama. Contohnya apa di sini? Marartu bi Zaidinil alimi. Ana bersua dengan si Zaid. Al-alimi yang alim, al-alimi yang alim. Ana ketemu Zaid yang alim. Nah, ini adalah taukidnya disebut sebagai taukid lafzi. Nah, ini yang pertama. Dalam bahasa Indonesia terpakai. Dalam bahasa Arab juga terpakai. Taukidnya disebut sebagai taukid lafzi. Tapi ini untuk taukid lafzi seringnya kita dapatkan dalam percakapan, dalam dialog. Untuk yang ada dalam kitab yang tidak ada suatu percakapan di sana, ini jarang kita dapatkan. Kalau ada dalam kitab yang dalamnya tidak ada unsur dialog, ini yang kita dapatkan adalah taukid maknawi. Taukid maknawi. Berarti ini untuk taukid yang kedua. Ana ulang bahwa untuk taukid lafzi ini banyak kita dapatkan dalam suatu percakapan, baik yang ucapannya langsung ataupun mungkin suatu nukilan perkataan orang lain yang disebutkan ataupun dituliskan dialognya dalam suatu kitab. Ini adalah untuk taukid lafzi. Di saat misalnya sebagian di antara riwayat, misalnya Nabi Muhammad SAW, beliau itu menasihati seorang tentang masalah apa? Tentang masalah la taghdab. Sebagian di antara sahabat, ada sebagian riwayat mengatakan bahwa itu adalah sahabat Abu Darda, sebagian di antara lain adalah siapa? Jariyah bin Quhafa radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, "Ausini ya Rasulullah, mohon engkau nasihati diriku ya Rasulullah." Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, "La taghdab." Engkau jangan marah. Dalam sebagian dan terdasi adalah Nabi Muhammad beliau raddada mirara. Beliau ngulang berkali-kali. Ada kemungkinan berkali-kali di sini adalah beliau mengulang lafaz tersebut, la taghdab. Berarti itu adalah ada suatu ucapan yang diulang berkali-kali. Ini pun taukidnya adalah taukid lafzi. Taukid ini digunakan banyak dalam suatu percakapan. Tetapi untuk kitab-kitab yang tidak ada di dalamnya penukilan masalah suatu ucapan, ini jarang kita dapatkan tentang taukid lafzi, walaupun toh mungkin ada. Tayyib. Sehingga di saat misalnya ada didapatkan dalam suatu kitab, mungkin kadang-kadang kita ngira ini adalah salah tulis. Lafaz yang sama diulang dalam suatu kitab yang tidak ada suatu percakapan dalamnya. Kita perhatikan. Tadi ini adalah untuk taukid yang kedua. Taukid yang pertama. Langsung ke taukid yang kedua, ini yang banyak kita dapatkan dalam kitab-kitab gundul ataupun kitab-kitab yang tidak ada unsur percakapan di dalamnya. Ini untuk taukid yang kedua disebut sebagai taukid ma'nawi. Taukidnya disebut sebagai taukid ma'nawi. Ma'nawi. Untuk taukid ma'nawi bisa menggunakan kata-kata berikut. Yaitu kata ini diletakkan setelah lafaz yang ingin ditaukiti. Apa itu diantaranya? Adalah kata nafsun. Ataupun nanti jamaknya yang berupa anfus. Kemudian a'yun. Ataupun ainun. Ataupun jamaknya yang berupa a'yun. A'yun. Kemudian lafad kullun. Kemudian lafad ajma'u. Ajma'u. Nafsun,
ainun, kullun, ajma'u. Contohnya apa? Kita perhatikan di sini, marartu bi ra'isil qaryatin nafsi. Ana bersua dengan bapak kepala desa. Aslinya di saat dikatakan marartu bi ra'isil qaryati, ini aslinya percakapan sudah lengkap. Sudah lengkap. Ada fi'il, ada kata kerja, ada fa'ilnya ataupun subjeknya. Diberikan suatu pelengkap yang lain yang berupa bi ra'isil qaryati. Ini berarti aslinya susunan ini adalah sudah lengkap. Cuman kadang-kadang suatu perkataan tersebut diberikan pelengkap dengan kata yang lainnya. Di antaranya adalah dengan menggunakan adanya taukid. Yang digunakan dalam poin ini adalah kata nafsihi. Nafsi artinya diri beliau sendiri. Marartu bi ra'isil qaryatin nafsi. Ana bersua dengan bapak kepala desa. Beliau sendiri. Berarti yang berjumpa itu ataupun mungkin yang datang dalam suatu majelis untuk memberikan suatu sambutan itu adalah memang bapak kepala desa sendiri dan tidak diwakili oleh orang yang lainnya. Berarti saat dibilang nafsi, otomatis yang datang adalah beliau sendiri, tidak diwakili oleh bayannya, tidak diwakili oleh oleh sekretarisnya, tapi adalah beliau sendiri. Penggunaan kata nafsi di sini nih adalah merupakan suatu taukid. Dan taukid itu adalah menegaskan perkataan sebelumnya. Perkataan sebelumnya. Ditekankan dari sisi makna untuk lafadz ini, bukan lafadz sebagaimana yang ada di poin sebelumnya, karena di sini nggak ada pengulangan lafadz, tetapi adalah ada diulang dari sisi maknanya. Makna yang berupa apa ini? Ra'isul qaryah ataupun kepala desa, ya beliau sendiri makna dari kepala desa ini. Tayyib. Ini adalah yang disebut sebagai taukid, Dan untuk taukid itu biasanya ngikuti lafadz yang ditaukidinya. Lafadz yang ditegaskan. Kalau lafadz yang ditegaskan itu adalah apa? Adalah dibaca rafa ataupun mungkin dhamma, maka lafadz yang mentaukiti juga perlu untuk dibaca dhammah. Baik, sekarang perhatikan ya ikhwah. Kalau misalnya Anda bilang begini, jaa ra'isul qaryah. Jaa ra'isul qaryah. Jaa ra'isul qaryati. Bapak kepala desa telah datang. Kalau yang datang itu adalah diri beliau sendiri, maka kita langsung mengatakan nafsuhu. Nafsuhu. Kata nafsuhu ini adalah merupakan taukid dari kata ra'isu. Saat ditanya misalnya ini kenapa sinnya kata nafsu kok ditommahkan? Maka alasannya adalah karena kata nafsu ini dia mentaukidi kata ra'isu. Ra'isu dibaca rafa ataupun dibaca dhammah, maka nafsu juga perlu dibaca dhammah. Karena taukid itu dia ngikuti lafadz yang ditaukidinya. Begitupun kalau misalnya ini kata ra'isu dia misalnya menjadi suatu maf'ul bi, ra'isal qaryati misalnya, maka kita mengatakan nafsahu. Nafsahu. Kemudian begitupun kalau misalnya marartu bi ra'isil qaryati, ra'isi misalnya bi ra'isi. Bi ra'isi. Ana bersua dengan ra'isul qaryah, dengan ra'isil qaryah, maka kita bilang nafsihi. Nafsihi. Kenapa sinnya dikasrohkan nafsihi ini? Karena dia mentaukidi kata ra'isi. Kata ra'isi. Sinnya dikasrohkan sebab dijarkan oleh huruf jar yang berupa ba. Oleh karena itu disimpulkan bahwa taukid itu ngikuti lafadz yang ditaukidi. Taukid ngikut lafadz yang ditaukidi. Ikuti lafadz yang ditaukidi.
Ini yang perlu untuk diingat. Saat ditanya misalnya, ini kenapa bab taukid kok dimasukkan dalam pembahasan pembahasan lafadz atau sebagian di antara taukid kok dimasukkan dalam pembahasan lafadz yang dibajar? Karena ada sebagian di antara lafadz yang menjadi taukid keadaannya itu adalah dibaca jar. Sehingga di saat ada lafadz yang menjadi taukid, lafadz yang dibajar, maka perlu untuk dibaca jar pula. Biro'isil qaryati nafsi, biro'isil qaryati nafsi. Ini pokok pembahasan kita saat ini ya ikhwah. Ini marartu bi Zaidin tadi ini al-alimi. Kata alimi kenapa dikasrokan? Karena dia itu menjadi al-alimi yang kedua. Kenapa dia disebutkan ataupun dikasrokan memnya? Karena dia itu menjadi taukid dari lafadz yang pertama al-alim sebelumnya. Sedangkan coba ayo, ini agak dikupas sedikit nih. Marartu bi Zaidin al-alimi. Ini perlu dikupas biar tidak salah paham. Tadi itu adalah marartu, ana bersua bi Zaidin al-alimi ahlan marartu bi Zaidin al-alimi. Kita perhatikan di sini al-alimi yang pertama tentunya adalah kalau kita perhatikan dia ini adalah suatu isim ma'rifah. Adalah isim ma'rifah. Adalah ismul ma'rifah. Kemudian ismul ma'rifah diikuti oleh isim ma'rifah yang lain. Yang berupa isim sifat. Kemarin teorinya kalau ada suatu isim ma'rifah diikuti oleh isim ma'rifah yang lain yang berupa isim sifat, maka ini adalah susunan dari na'at dan juga lafadz yang dinaati. La na'at dengan lafadz yang naati. Berarti kata Zaid ini yang disebut sebagai mausuf ataupun lafadz yang disifati ataupun man'ud. Man'ud. Kemudian ini isim ma'rifah yang kedua adalah disebut sebagai na'at ataupun suatu sifat-sifatnya. Tayyib. Berarti untuk al-alim yang pertama statusnya dia adalah sebagai suatu sifat. Kenapa dia dikasrokan? Karena dia mensifati kata Zaid. Kata Zaid. Kalau ditanyakan kenapa al-alim yang kedua dia juga dibaca kasroh, maka ada bisa kemungkinan kita mengatakan bahwa dia ini dikasrohkan sebab mentaukiti lafaz al-alim yang pertama. Al-alim dikasrohkan dijarkan, maka kata al-alim yang berikutnya yang merupakan pengulangan lafaz yang pertama dia juga perlu untuk dibaca jar. Karena al-alim yang kedua ini dia adalah mentaukiti al-alim yang pertama. Pada umumnya bahwa taukid itu adalah mengikuti lafadz yang ditaukidi. Taukid mengikuti lafadz yang ditaukidi toib. Ini adalah tentang masalah taukid yang tadi itu. Ada taukid yang disebut sebagai taukid lafzi, ada yang disebut sebagai taukid ma'nawi. Kalau terjadi suatu pengulangan kata yang sama, maka taukidnya adalah lafzi. Kalau nanti ada penyebutan kata nafsuhu, kemudian ainu, kemudian kullu, kemudian ajma'u, maka tadi itu adalah taukidnya adalah taukid ma'nawi. Taukidnya adalah taukid ma'nawi. Nanti untuk pembahasan taukid akan ada bab secara khusus. Akan ada pembahasan secara khusus. Tayyib. Sampai poin ini ya ikhwah. Barangkali ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, silakan tentang masalah taukid. Monggo. Barangkali ada. Mudah insyaallah ya, tinggal ngulang kata.
kata yang sama diulang dari sisi harokatnya, dari sisi Arabnya, maka taukidnya disebut sebagai taukid lafzi. Kalau nanti ada penyebutan ainuhu, ja'al amiru nafsuhu, ja'al amiru ainuhu, maka itu adalah termasuk di antara taukid makna ma'nawi. Misalkan begini lagi yang menggunakan kata kullu. Tadi kan sebentar. Ini kan ada kata, ini nggak dibahas, cuma nanti akan ada pembahasan khusus ya ikhwah. Taib, Anda buatkan contoh tersendiri. Nah. Misalnya Anda bilang begini, ja'at tullabu. Ja'a at-tullabu, para mahasiswa ataupun para siswa telah datang. Kalau misalnya orangnya itu adalah setiap kelas ada 50 orang dan semuanya tidak ada yang alfa, maka kita bilang ja'at tullabu kulluhum. Ja'at tullabu kulluhum. Ja'at tullabu kulluhum. Semua mahasiswa telah datang. Kulluhum, semuanya. Ataupun mahasiswa telah datang. Kulluhum, semuanya. Tayyib. Ini kalau ditanya misalnya kenapa kafnya lafat kullu, lamnya lafat kullu kok didomahkan, karena dia itu mentaukidi lafat atu-atullab. Lafat atu-atullab. Taukid ikuti lafat yang ditaukidi. Misalnya lagi adalah marartu bitulabi kullihim. Ana bersua dengan mahasiswa kullihim, semuanya. Bitulabi kullihim. Bitulabi kullihim. Lamnya dikasrohkan. Karena kenapa? Karena dia itu mentaukidi lafaz atullabi. Taukid yang semacam ini yang menggunakan kata kullu, ainuhu, ajma'u, taukidnya adalah disebut sebagai taukid makna ma'nawi. Taukidnya disebut sebagai taukid makna ma'nawi. Atau kadang-kadang perkataan kulluhum ini nanti disambungkan dengan lafaz ajma'un. Kadang-kadang ini variasi bahasa, ataupun mungkin termasuk di antara suatu penegasan ditegaskan dengan kata yang lainnya. Kullum ajma'un afwan. Ajma'un. Kullum ajma'un. Berarti kalau di sini kullihim ajma'in. Ajma'in. Tayyib. Ini adalah tentang taukid makna ma'nawi. Sampai di situ ya ikhwah. Barangkali ada yang ingin ditanyakan. Jelas insyaallah. Untuk penggunaannya sendiri, kapan digunakan kullu, kapan ajma'u, kapan ainuhu sama nafsu. Iya, tayyib. Kita perhatikan. Biasanya nanti kalau sifatnya ataupun kalau model-modelnya itu adalah untuk tunggal, kita menggunakan nafsu. Kita menggunakan nafsu. Misalnya adalah tadi itu ja'al amiru nafsuhu. Kalau misalnya nanti adalah jamak, maka nafsu bisa langsung dijamakkan menjadi anfus. Ja'atul labu anfusuhum ataupun kulluhum. Berarti kalau anfus tanpa diwakili oleh orang lain, tapi adalah diri mereka sendiri. Jelas insyaallah. Kalau misalnya kalau kulun, bagaimana? Kulun hanya digunakan untuk yang jamak saja. Saja. Sedangkan untuk ajma'un bisa nanti misalnya ja'atul labu ajma'un, ataupun dia itu mentaukiti kata kullun. Mentaukiti kata dia datang setelah kata kullun. Ja'atul labu kullum ajma'un. Itu biasanya. Cuman yang perlu untuk diingat tadi itu adalah kalau misalnya yang digunakan itu adalah lafaz nafsun ataupun lafaz ainun, mau digunakan untuk apa?
Untuk taukid maka perlu diperhatikan, biasa taukid secara umumnya itu adalah bersambung dengan adanya dhamir. Nafsuhu, anfusuhu, ataupun kulluhu, ataupun kulluhum. Jelas insyaallah ya. Ini beda dengan nanti ajma'un tanpa ada dhamir. Tapi untuk yang selain itu biasanya disertai dengan dhamir yang sesuai dengan lafadz yang ditaukidi. Dhamir ataupun kata ganti yang sesuai dengan lafadz yang ditaukid. Ja'a Fatimatu nafsuha. Misalnya Fatimah datang sendirinya. Ja'a Fatimatu nafsuha. Ha di situ ditempelkan ke lafadz nafsu dan ha sesuai dengan lafadz yang ditaukidi. Ini adalah aturan secara umumnya. Jelas insyaallah. Allahu a'lam. Ada yang lain? Naam, tafadhal. Dan kasar doang ya pada kata kullu. Iya, ada yang nanti difathahkan tergantung posisi dari lafadz yang ditaukidi. Kalau misalnya kita mengatakan ra'aitu tullaba, ana bersua dengan para mahasiswa. At-tullaba difathahkan ba'nya karena dia sebagai objek ataupun sebagai maf'ul bihi. Nanti ada pembahasan insyaallah sebagai objek ataupun maf'ul bihi. Maka nanti lafadz yang mentaukidi juga perlu untuk dibaca nasab, difathahkan, itu berarti kullahum. Kullahum. Difathahkan. Jelas ya? Ada yang lain insyaallah? Tadi ini sebagian keadaan lafadz yang menjadi suatu taukid. Nah, ada yang lain? Sudah? Kalau sudah, kita kasih muqaddimah untuk file yang ketiga, ataupun modul yang ketiga tentang isim-isim yang dibaca rafa. Dibaca rafa. Kalau nggak ada pertanyaan, baik. Begini ya ikhwah. Ini kan kemarin secara umumnya kita bahaskan tentang keadaan, sebentar. Kita buat skema dulu nih. Kita buat halaman baru ya ikhwah. Yang kita bicarakan saat ini atau pokok utama sebelumnya itu kan kemarin masalah kalimat ini. Masalah kalimat. Wis. Ya. Adalah masalah kalimat. Kemarin dibagi berapa? Kalimat ada berapa kemarin? 3 macam. Ada yaitu isim, kemudian fi'il, kemudian huruf. Yang kita bahas pertama ini adalah dari sisi isimnya. Dari sisi kalimat isimnya. Dan untuk kalimat isim sendiri dia memiliki 3 keadaan. Memiliki 3 keadaan. Dan gak ada keadaan yang keempat. Hanya ada 3 keadaan. Apa itu nanti dalam keadaan dia itu rofa, ditomahkan nanti. Ataupun mungkin tomah untuk tanda intinya. Ataupun nanti dia dalam keadaan nasab. Ataupun mungkin dia adalah fathah. Ataupun nanti penggantinya. Kemudian atau dalam keadaan jar. Ataupun kasroh. Ataupun nanti penggantinya. Tayyib. Untuk isim yang dibajar kemarin kan adalah kalau dia itu memiliki salah satu di antara keadaan. Tiga penyebab. Yang pertama adalah didahului oleh huruf jar. Misalnya adalah bizaidin. Bizaidin. Tayyib. Ataupun nanti mungkin adalah dia sebagai mudhaf ilaih. Yang telah kita bahas. Ini ringkasannya ya ikhwah. Misalnya adalah miftahu zaidin ataupun baitu zaidin. Artinya adalah rumahnya si Zaid. Dia dikasrohkan. Sedangkan yang ketiga afwan, ini adalah salah satu di antara 4 poin kemarin. Apa itu? Kita perhatikan. Sebentar, ini sebentar. Atau kita ini isim yang dibaca jar. Sebentar. Majrur. Contohnya bizaidin.
Kemudian sebab mudhafun ilaih. Mudhaf ilaih. Kecilkan dulu. Ini majrur, kemudian contohnya bi Zaidin, kemudian untuk yang mudhaf ilaih contohnya baitu Zaidin. Kemudian yang ketiga ini adalah apa kemarin? Sebab tawabi ataupun suatu lafaz yang dia itu ngikuti ataupun memfollow lafaz sebelumnya. Kemarin ada berapa? Ada 4. Yang pertama adalah berupa na'at. Contohnya Zaidun ataupun bi Zaidin al-alimi. Marartu bi Zaidin al-alimi. Tayyib. Kemudian ada yang berupa ataf. Berupa ataf. Contohnya adalah marartu bi Zaidin wa Amrin. Bi Zaidin wa ataupun wa Khalidin. Wa Khalidin. Ada yang berupa adalah apa? Adalah badal. Contohnya adalah marartu bi abika. Nanti ini nasar ya ikhwan. Bi abika Zaidin. Kata Zaid dia adalah sebagai badal dari kata abika. Sedangkan yang keempat yang hari ini kita bahas adalah taukid. Contohnya adalah bi Zaidin al-alimi al-alim. Marartu bi Zaidin al-alimi al-alimi. Al-alimi. Tayyib. Ini adalah secara garis besar ya ikhwah. Secara garis besar. Kita selesai membahas isim yang dia dalam keadaan jar. Dalam keadaan jar. Ini alhamdulillah ini udah selesai. Berarti tinggal isim yang dalam keadaan nasab ataupun fathah sama isim yang dalam keadaan dhammah. Paham? Yang nanti ini kita dahulukan. Kenapa kalau ditanya misalkan, kenapa kok yang dahulukan isim yang dibaca jar? Karena ini pembahasannya lebih dikit. Lebih dikit. Sehingga bab yang sedikit kita berusaha untuk memahami karena lebih mudah. Tayyib. Nanti yang nomor 2 yang kita dahulukan adalah isim yang dibaca rafa. Tentunya ini pertimbangan pribadi Anda sendiri. Pertimbangan Anda pribadi sendiri. Ini perlu untuk dahulukan karena pembahasannya juga nggak terlalu banyak dibanding dengan isim yang dibaca nasab nanti. Tayyib. Sehingga nanti ini yang kita bahas adalah untuk isim-isim yang dibaca rafa ataupun nanti dhammah ataupun penggantinya. Tayyib. Kita langsung ke modul. Kita perhatikan di sini. Untuk isim-isim yang dibaca rafa, dia itu dirafa'kan sebab salah satu di antara keadaan yang dia alami. Apa itu keadaan yang pertama? Di saat dia sebagai suatu subjek. Sebagai suatu subjek ataupun pelaku. Kelihatan tulisannya kurang tebal. Sebagai pelaku. Ini sebagai pelaku. Nah, kalau pelaku berarti nanti ada perbuatan dan ada yang ngelakuin. Yang ngelakuin ini yang disebut sebagai fa'il ataupun disebut sebagai subjek ataupun pelaku. Baik. Nanti adalah naibul fa'il, ada mubtada khabar, ada isim kana, khabar inna, tawabi' lagi muncul, kemudian fi'il mudhari'. Baik.
Ini adalah poin-poin yang membuat suatu kalimat isim dia itu dibaca rafa ataupun didomahkan ataupun dengan pengganti-penggantinya. Yang dibahas terlebih dahulu nanti ini adalah masalah suatu lafaz yang menjadi fa'il. Yang menjadi fa'il. Sebagai contoh simpelnya begini ya ikhwah. Sebagai contoh simpelnya adalah jaa. Jaa ini artinya adalah telah datang. Telah datang. Kalau telah datang berarti ada yang datang. Gak mungkin ada kata telah datang kecuali memang di sana ada yang datang. Yang datang siapa mas bro? Yang datang adalah misalnya Khalid. Khalid. Ja'a Khalid. Kita mendapatkan misalnya Ja'a Khalid dalam suatu kitab. Kalau Ja'a dia jelas kata kerja karena terjemahannya adalah telah datang. Berarti dia adalah kalimat fi'il. Nanti ada bab tersendiri. Kemudian kata Khalid, Ja'a Khalid, telah datang si Khalid. Berarti Khalid dia sebagai pelaku tentang perbuatan yang berupa kedatangan tersebut. Maka dalam bahasa Arab, di saat kita dapatkan kata Khalid dia sebagai seorang pelaku, maka kita berikan harokat atau berikan hukum dia dengan hukum rafa, yaitu yang berupa dhammah. Khalidu. Sebentar, kita tanpa disertai dengan tanwin terlebih dahulu. Khalidu. Ja'a Khalidu. Ja'a Khalidu. Itu kenapa kok huruf dalnya didomahkan? Karena dia itu karena di sini nih kata Khalid dia sebagai fa'il dari kata ja'a. Fa'il dari kata ja'a. Kalau fa'il maka hukumnya dia adalah rafa, dan ini adalah hukum yang tetap dan gak akan berubah-ubah. Kalau ditanya hukum fa'il itu apa, langsung jawab saja bahwa fa'il itu hukumnya adalah rafa. Adalah rafa. Fa'il hukumnya rafa. Baru kemudian kita bicara tanda rafa'nya apa? Adalah dhammah. Sampai saat ini belum macam-macam. Jadi kalau ana bilang rafa maksudnya adalah dhammah sampai saat ini. Tayyib. Ini berhubung kata Khalid itu dia adalah kalimat isim, maka berhubung dia nggak ada alnya juga dan nggak ada penghalang untuk mendatangkan tanwin, maka kata Khalid kita berikan tanwin di sini. Sehingga kita bilang Ja'a Khalidun. Ja'a Khalidun. Tanwinnya adalah dhammatain di sini. Dhammatain artinya adalah dua dhammah. Satu dhammah berfungsi untuk tanda rafa, yang kedua adalah sebagai pengganti dari tanwin. Jelas ya? Tayyib. Ini kata Khalidun dia sebagai suatu fa'il dari kata ja'a. Dan hukum fa'il adalah rafa. Ini kaidahnya jangan sampai lupa. Kalau ditanya hukum fa'il apa, maka jawabannya adalah rafa. Hukum fa'il apa? Fa'il apa? Maka jawabannya adalah rafa. Berarti semua fa'il itu dia selalu dalam kondisi rafa. Dimanapun dia tempatnya, asal yakin bahwa itu lafaz sebagai suatu fa'il, maka perlu untuk dibaca dhammah ataupun dibaca rafa, dan tidak ada hukum yang lainnya. Pokoknya fa'il itu dia dibaca rafa. Dan ini adalah tentang sekelumit tentang salah satu di antara penyebab suatu kalimat isim itu dibaca rafa adalah karena dia sebagai suatu fa'il. Mungkin ini untuk materi hari ini ya ikhwah, untuk materi hari ini. Nanti untuk pembahasan lagi lebih agak panjang sedikit tentang masalah fa'il, nanti akan kita ulang di pembahasan di pertemuan pekan depan insyaallah. Nanti dimohon teman-teman untuk baca terlebih dahulu materi yang akan kita bahas, sehingga nanti dimungkinkan untuk lebih mudah untuk menerima penjelasan insyaallah. Sambil ana carikan latihan, mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan.
Ini latihan anak screenshotkan di surat Al-A'raf. Silakan dikerjakan. Insyaallah anak kasih waktu 10 menit ya ikhwah. Barangkali ada pembahasan yang pernah kita bahas, maka semua akan dipertanyakan. Tentang mana fi'il, mana isim. Kalau seandainya ada isim yang dibaca jar, apa sebabnya? Kalau seandainya ada yang dibaca rofa, apa sebabnya? Ini sebagiannya yang belum dibahas tidak akan dipertanyakan. Mana timernya nih?
Bismillah, waktu habis ya ikhwah ini. Coba yang online dulu. Akhi Yusuf. Tes. Ya Ustaz, ya. Halo? Wajah. Wa ini isim fi'il huruf akhi. Huruf Ustaz. Huruf, namanya huruf Ya. apa barangkali udah bahas? Udah. Huruf atop kalau Iya, di antara wawu ini fungsinya adalah huruf ataf. Tapi untuk yang sudah berada di tengah-tengah tergantung kata sebelumnya. Tapi intinya wawu itu secara umumnya adalah dia sebagai huruf ataf ataupun sebagai kalimat huruf. Taib. Ahsan. Kemudian kata jaa. Kata jaa antum. Isim fil huruf. Fi'il sahih. Tahu kalau kata jaa ini fi'il dari mana? Dari terjemahan. Terjemahannya apa di sini? Telah datang. Taib. Ini terjemahnya adalah telah datang. Taib. Telah datang para penyihir kepada Firaun. Sahih. Ini berarti dia adalah dari segi maknanya. Taib. Kemudian as-saharatu. As-saharatu ini coba akhi Ilham Yulmi. ya Ustaz. As-saharatu ini isim fil huruf akhi. Isim Ustaz. Tahu isim dari mana? Alif lam Ustaz. Aywa, sahih adanya alif lam. Kemudian berikutnya antum ayudis. Ini as-saharatu kenapa dia didhammahkan ataupun dirafa'kan? Fa'il. Aywa, sahih. Ja as-saharatu. Udah pernah dibahas nih? Tadi. Tayyib. As-saharatu dia itu sebagai fa'il ataupun sebagai subjek dari ada berarti ya. Ada fa'il atau muncul fa'il karena ada apa akhi? Ada fi'ilnya. Ahsan. Kita perhatikan di sini. Kata ja'a ini dia adalah kalimat fi'il ataupun kata kerja. Ada kata kerja, ada juga fa'il ataupun pelaku ataupun yang mengerjakan suatu perbuatan tersebut. Di sini terjemahannya adalah dan beberapa ahli sihir telah datang kepada Firaun. Yang datang siapa? Ahli sihir. Berarti dia sebagai fa'ilnya. Kalau fa'il maka hukumnya dia adalah rafa'. Di sini dengan tanda dhammah. Ahsan. Tadi ini adalah sahara dia sebagai fa'il. Kemudian Fir'auna isim fil huruf akhnur. Ustaz. Fir'auna isim fil huruf. Isim Ustaz. Isim, tahu isim dari mana? Dari segi artinya Ustaz. Iya, dari segi artinya. Tayyib. Ini untuk penyebab kenapa dinasobkan, nanti ada pembahasan tentang isim-isim yang dibaca nasab, termasuk diantaranya saat dia menjadi suatu maf'ulun bihi. Nanti juga ada sedikit penyinggungan tentang maf'ul bihi, bisa membahas masalah fa'il, nanti ada insyaallah. Hasan. Kemudian kata qalu Ramadan. Qalu ini isim fil huruf akhi. Aywa, ahsan, dua lafaz. Yang pertama aywa, qala sama wawu jamaah ataupun langsung qalu kemudian di situ ada wawu jamaah. Taib. Ini untuk qala sendiri ini, qal ini. Ini dia isim fil huruf. Iya, tahu fi'il dari mana? Dari sisi maknanya. Ahsan, dia adalah kalimat fi'il. Antum Muhammad, wawu di sini, qalu, wawu di situ. Isim fil huruf akhi. Aywa, sahih, dia adalah isim dhamir ataupun kalimat isim. Tahu isim dari mana? Aywa, dari segi maknanya. Ahsan. Kemudian kalau qalu ini kan artinya mereka, aslinya ya, mereka telah berkata ini. Mereka telah berkata. Kalau mereka telah berkata, kalau dari sisi artinya, ini yang sebagai fi'il yang mana, yang fa'ilnya yang mana? Kalau mereka telah berkata. Yang bawahnya. Aywa, sahih. Wawu ini dia berkedudukan sebagai fa'ilnya. Dia wawu sebagai fa'ilnya. Cuma kalau berhubung ini wawu dia adalah isim dhamir,
maka tanda-tanda rofa'nya tidak akan ada. Nanti dibahas insyaallah lebih dalam lagi. Hasan. Kemudian kata inna, Pak Ilham. Inna isim fil huruf. Isim Ustaz. Isim yakin. Isim yakin ini. Huruf Ustaz. Huruf. Huruf Ustaz. Aywa, sahih, dia adalah kalimat huruf. Nanti ini disebut sebagai harfun nasbin wa taukid wa masdar. Ini nanti dibahas lebih dalam insyaallah. Ini disebut sebagai huruf kalimat huruf. Ahsan. Kemudian kata lana, akhrija. Syafakumullah akhi. Halo. Nama Ustaz. Naam. Amin Ustaz. Syukran Ustaz. Kata lana, berapa kata di situ? Lana. 2 Ustaz. 2, yang pertama. Lam sama na. Iya, kalau lam sendiri isim fil huruf. Huruf Ustaz. Iya, huruf apa namanya? Huruf jar Ustaz. Ahsan, dia adalah harfu jar untuk lafaz lana. Ahsan. Kemudian siapa lagi ini? Akhi Taufik. Nama Ustaz. Nah, di sini ini isim fil huruf akhi yang kata lana. Itu Ustaz. Isim. Tayyib. Isimnya isim apa? Sebentar. Ini tahu isim dari mana? Tanda isim berupa kata lana. Sebagai domir Ustaz ya. Iya, berarti antum tahu isim dari mana? Didahului oleh huruf Ustaz, huruf jar. Ahsan. Ini adalah dahulu huruf jar yang berupa lam. Ahsan. Kemudian selain itu ada tanda isim yang lain? Allah alam Ustaz. Tahu aslinya nih. Coba siapa nih? Pak Zulfan. Naam. Ustaz. Apa? Artinya kami. Aywa, dari segi artinya. Ahsan. Kemudian antum sekarang. La ajron. Berapa kata kira? 2 kata. Yang pertama la, kemudian lamnya, kemudian yang kedua ajron. Ahsan. Yang lam sendiri isim fil huruf. Iya, sahih. Dia adalah kalimat huruf. Cuma ini dari awal belum pernah muncul ini. Ada yang tahu lam apa namanya ini? Ahsan. Lamnya adalah lam taukid. Lamnya adalah lam taukid nanti. Ada ataupun lamul ibtida. Lamnya adalah lam taukid. Tayyib. Nanti ada pembahasan di saat kita bahas tentang isim yang dibaca nasab. Nanti ada pembahasan. Nah, ini la ajron. Dia ajronnya dibaca nasab karena dia sebagai isimnya inna yang diakhirkan. Nanti ada pembahasan insyaallah. Kemudian kata ajron, antum ayudis. Ini isim fil huruf, ajron doang. Fi'il yakin. Dilihat ciri-ciri dulu. Ajron. Ajron ini dia adalah hadiah ataupun mungkin imbalan. Dia adalah kalimat isim. Selain dari segi artinya apa, akhi? Aywa, sahih. Ini ada tanwin berarti dia adalah kalimat isim. Kemudian antum isim fil huruf. Yakin isim, ini artinya adalah jika. Aywa, jika berarti dia masuk dalam kategori kalimat huruf. Naam. Nanti dia sebentar. Ini huruf syarat, naam. Huruf syarat. Nah, belum bahas ya, ikhwah. Ini pengenalan dikit aja insyaallah. Kemudian kata kunna, berapa kata? 2 yang pertama? Kun dan nadhamir. Iya, kun dengan nadhamir. Kalau kun sendiri isim fil huruf? Aywa, dia adalah fi'il. Kemudian isim fil huruf? Sebentar. Tadi ini kunna kita pisah dulu. Ini asalnya adalah kana plus nah. Ini kalau dibahas i'lal agak panjang dikit nih. Tayyib. Jadi kunna. Tayyib. Berarti yang kana tadi dia fi'il, yang na isim fi'il huruf? Isim. Tahu isim dari mana?
Dari segi makna sahih. Tadi yang kana dia adalah kalimat fi'il. Naam. Kemudian antum, nahnu isim fil huruf. Tahu isim dari mana? Aywa, masuk dalam kategori berarti maknanya naam, sahih. Dia kalimat isim. Kemudian al-ghalibin isim fil huruf. Tahu isim dari mana? Ayya, ada tadi lam, kemudian dari segi artinya tayyib, cukup insyaallah. Naam. Alhamdulillah, selesai ya ikhwah. Sebelum ditutup, barangkali ada yang ingin ditanya tentang materi ataupun yang kita bahas barusan, latihan. Silakan. Lana, tayyib, perhatikan secara umumnya bahwa setiap ada lam huruf jar di saat dia bersambung dengan domir. Lam huruf jar bersambung dengan domir biasanya itu adalah lamnya difathahkan. Lahu, laka, laki, lakuma, lakunna, lana di sini. Kecuali mungkin domirnya adalah domir ya mutakallim. Li. Jelas ya? Berarti lam secara umumnya, lam huruf jar secara umumnya dia itu dikasrohkan. Misalnya al-qalamu li Zaidin. Qalam miliknya si Zaid. Ataupun lil alamin. Misalnya. Tapi di saat bersambung dengan huruf jar, biasanya nanti lam tersebut difathahkan. Difathahkan. Ini adalah hukumnya simai. Simai artinya ya yang begitu yang kita dengar dari orang-orang Arab. Jelas? Nah. Ada yang lain silakan. Ya. Monggo. Ini suara antum putus-putus ini. Maksud tahu kita teh. Nahnu terakhir. Nahnu apakah tahu kita? Yang mana? Putus suara antum. Nahnu Ustaz, nahnu. Iya, Apakah tahu? nahnu kenapa? Ustaz. Sahih. Ahsan. Nahnu di sini ini termasuk di antara bentuk taukid. Taukidnya kira-kira taukid apa ini? Tafsir Ustaz. Aywa, taukidnya masuk dalam kategori taukid lafzi. Karena dia itu mentaukiti kata na yang ada pada kata kunna, nahnu. Jelas insyaallah ya Hasan, dia tahu taukid. Kira-kira ini mentaukiti dari kalau dari segi i'rabnya kira-kira apa ini ya ikhwah? Bareng-bareng dan tahu? Apakah rafa, apakah nasab, apakah jar? Aywa, dia ini mentaukiti dari sisi rafa'nya. Karena dia mentaukiti lafaz kunna yang menjadi suatu isim dari kana. Hasantum. Ada yang lain ya ikhwah? Monggo. Jelas Pak Zulfan? Nah, Hasan, ini dia adalah taukid. Nah. Tanya Ustaz. Ya, silakan. Ustaz, itu lafaz la ajron itu kan dia nasab Ustaz ya. Nah. Itu karena inna Ustaz ya. Iya, karena isimnya inna. Isimnya inna saat setelah inna itu ada huruf jar, maka nanti isimnya diakhirkan. Nanti ada pembahasan secara khusus insyaallah. Berarti ini ismu inna muakhar wa khabar muqaddam. Khabar dahulukan, isimnya inna diakhirkan. Nah, inna lil muttaqina mafazan. Mafazan dia sebagai isimnya inna yang diakhirkan. Inna fid dari Zaidan. Di rumah ada si Zaid. Zaid dia sebagai isimnya inna. Nanti ada pembahasan. Ada yang lain silakan. Ustaz, mau nanya Ustaz. Nah, monggo. Ada ayat inna nahnu nazzalna dzikra itu Ustaz. Nahnunya di situ apakah berperan sebagai taukid juga Ustaz? Sebentar, kita kopikan dulu. Kita kopikan biar mudah untuk kita bahas insyaallah.
Nah, pertanyaannya? Iya Ustaz, yang inna nahnu nazzalna dzikra di situ ada nahnu lagi Ustaz. Itu Na'am. apakah taukid juga Ustaz anunya? Sahih, ahsan. Kedudukannya Ustaz. Nah, dia adalah taukid pula, mentaukiti na yang sebelumnya. Kita perhatikan dulu, kita kupas, kita urai. Ini inna sendiri itu adalah perpaduan antara inna plus na. Saat digabung, boleh dalam bahasa Arab secara umumnya boleh kita ucapkan innana secara umumnya ya, ataupun inna saja, jelas. Tayyib, kita pengen untuk menampilkan na yang pertama ini, yang ini. Tayyib, karena ini yang mau ditauqitin nanti, nanti. Berarti inna plus na. Na ini dia sebagai isimnya inna nanti. Ada pembahasan. Berarti di saat disebutkan dhamir nahnu setelahnya, otomatis dia itu sebagai taukid dari lafadz na ini. Jelas? Kalau ditanya ini keadaan nahnu aslinya dalam posisi apa? Dalam kan rafa, nasab atau kajar, maka dia adalah dalam posisi nasab, karena mentaukiti lafadz na sebelumnya beda dengan kunna sebelumnya, dengan yang ada dalam surat Al-A'raf ini. Karena dia sebagai isimnya kana, maka dia itu dalam keadaan rafa. Tapi intinya di sini nahnu yang disebutkan setelah kunna nahnu sama inna nahnu, dia itu berkedudukan sebagai taukid, mentaukiti na yang sebelumnya. Jelas? Syukran Ustaz. Ya, Afwan, Ustaz. santum. Ada yang lain? Silahkan ikhwan. Ustaz, afwan Ustaz. Naam. Itu kan ada huruf ina sama ada huruf in Ustaz. Kalau huruf in itu mengubah lafadz setelahnya menjadi apa Ustaz? Lah, naam. Nanti ada pembahasan tentang al-ahruf ataupun isim alladzi yajzimul fi'lain. Ada isim yang ataupun fi'il atau afwan, isim ataupun sebagian di antara huruf yang bisa menjazmkan dua fi'il. Ada pembahasan nanti, ada masuk dalam kategori i'rabul fi'li nanti. Jelas? Naam. Ada yang lain? Sebentar. Siapa tadi nanya? Antum dulu, sebentar dulu ya. Sebentar, coba kita pending dulu antum. Ini sebagai muqaddimah nanti ya ikhwah. Ada perkataan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di saat beliau habis ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Kemudian ada tanda-tanda bahwa beliau mau meninggal. Kemudian diminta atau diusul oleh sebagian di antara sahabat, apakah engkau enggak mau untuk nunjuk seorang khalifah? Kemudian beliau mengucapkan begini, in astakhlif faqad istakhlafa man huwa khairum minni wa illam astakhlif kelihatan dan seterusnya. Tayyib, kita perhatikan di sini. Ini ada kata in. Kemudian setelahnya adalah fi'il mudhari'. Maka kita baca di sini fi'il mudhari' dia dibaca jazm. Disukunkan. Berarti kalau ada in, kemungkinan besar dia itu adalah di antara huruf yang bisa beramal setelahnya. Ini kata sahabat Umar, in astakhlif faqad istakhlafa man huwa khairum minni. Kalau seandainya ana nunjuk pengganti, maka orang yang lebih baik dariku telah nunjuk seorang pengganti. Abu Bakar
sebelum beliau meninggal nunjuk Umar sebagai seorang pengganti. Kalau seandainya aku nggak nunjuk seorang pengganti, maka orang yang lebih baik dariku telah melakukannya siapa? Nabi Muhammad. Beliau tidak nunjuk Abu Bakar sebagai seorang pengganti, walaupun toh ada istilah pendapat dari kalangan para ulama. Tapi ini perkataan digunakan oleh para ulama untuk mengatakan bahwa sahabat Abu Bakar Siddiq anhu, beliau itu menjadi seorang khalifah bukan karena penunjukan, tetapi karena pemilihan para sahabat. Ada perbedaan pendapat dari kalangan para ulama, tapi ini adalah di antara dalil yang digunakan oleh para ulama untuk mengatakan bahwa Abu Bakar Siddiq beliau menjadi seorang khalifah bukan karena ditunjuk oleh Nabi Muhammad, tapi karena dipilih oleh para sahabat yang lain. Allahu alam. Ini intinya tadi ini ya Taufik, ini tentang tentang adanya inna itu adalah menjazmkan fi'il mudhari ataupun yajzimu fi'il lain. Dua fi'il mudhari. Nah, afwan. Tafadhal antum. Buat remind aja itu Yang mana? yang asah itu ya itu As-saharatu na'am. itu file yang mazmul ya, yang masa yang tidak diketahui maksudnya. Ini nanti kalau jawaja as-saharatu berarti ini fa'ilnya dia adalah fa'il yang zahir. Fa'ilnya adalah nampak. Jelas as-saharatu na'am. Fa'ilnya yang nampak itu nanti. Beda dengan misalnya Zaidun ja'a. Zaidun ja'a. Zaid telah datang. Ja'a itu fa'ilnya bukan fa'il yang berupa isim zahir, tapi fa'ilnya adalah isim dhamir nanti ada. Jelas? Nah, Allahu a'lam. Sudah insyaallah ya ikhwan. Kalau sudah, kita cukup sekian insyaallah untuk pertemuan kita kali ini. Nanti sebentar, ini belum setoran kosakata. Pak Zulfan, antum. Halo. Putus. Suara antum hilang. Mic-nya sudah terbuka sepertinya, tapi hilang. Pak Ilham. Mana Ustaz? Sarirun Ustaz. Apa Sarirun? Apa namanya? Ranjang Ustaz ya. Ranjang Ahsan. Ilham Yulmi. Putus. Yusuf. Ya Ustaz, 6. Miftahun sama Mafatihu, kunci. Iya, kunci. Ahsan. Nur. Nah, Ustaz. Nafizatun. Apa artinya? Jendela, Ustaz. Ahsan. Reza. Belum Ustaz. Miftahun Ustaz, kunci Ustaz, belum Ustaz. Tayyib. Kemudian Taufik. Nah Ustaz, harbun Ustaz, Apa? perang Ustaz. Harbun. Harbun perang. Ini sudah muncul kosakatanya. Tanya gak apa insyaallah. Antum? Ghurfatun apa? Iya, jamaknya apa di situ? Ghurafun. Antum Ayudis? Zahaba ya zahabu artinya telah pergi. Taib. Antum? Subbakun apa artinya? Ventilasi. Antum? Qalamun aqlam apa artinya? Qalban antum? Saqafun aktar. Antum? Iya, madrasah artinya? Sekolah antum? Apa artinya? Terbelah. Allah ibarik fiik. Setiap pekan ngafalkan satu kosakata dan antum tuliskan di buku antum masing-masing. Nanti insyaallah kita ujikan insyaallah. Antum murojaah dan juga tentang masalah materi-materi yang telah kita bahas di murojain, jangan sampai lupa. Teman-teman yang hari ini belum bisa hadir secara offline, semoga dimudahkan untuk offline di pekan-pekan berikutnya insyaallah. Semoga dimudahkan oleh Allah SWT. Kita cukup sekian dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti anak upload insyaallah.